Wih anjir bang, semalam ini Korea Selatan nerapin darurat militer. Breaking news out of South Korea, where the president has just declared emergency martial law. Breaking news as the South Korean president declared martial law. Terus katanya ini jam 11 malamnya, militer ini mulai pada datang ke gedung DPR-nya. Kan soalnya udah diterapin darurat militer kan, otomatis militer harus ambil alih. Makanya militer udah pada datang tuh, kayak mungkin ada polisi, ada tentara, terus juga gue lihat juga tadi di Twitter gitu kan, di X sih, ada footage-nya yang ngasih lihat bukan pesawat, helikopternya tuh udah mulai lalu lalang di sana, terus ada yang mendarat juga di gedung DPR, kayak udah siap lah mengamankan gedung DPR nih. Itu kan maksudnya dari skandal si yang tadi istrinya itu kan, akhirnya nurunin elektabilitasnya dia terpaksa harus menggunakan power untuk nyelamatin istrinya kan. Elektabilitas semakin turun, partainya dia kalah akhirnya kan, oposisinya sekarang udah ada di DPR semua melawan dia gitu. Nah dia jadi kayak, wih anjir bang, semalam ini Korea Selatan nerapin darurat militer. Darurat militer? Apaan tuh? Darurat militer tuh kayak semacam pemerintahan untuk sementara, karena kondisinya darurat ya. Jadi pemerintahan itu sementara dipegang sama militer. Itu. Jadi kayak misalnya agak-agak otoriter sih sebenarnya kalau militer yang megang kendali kan, soalnya dia bisa aja nerapin kayak peraturan buat membatasi orang pas malam-malam gitu kan, nggak boleh berkelompok. Terus bisa aja dia nangkep orang tanpa surat perintah. Terus bisa juga kayak pembatasan kebebasan di itu loh, pers. Kalau misalnya lagi darurat militer tuh kayak di kondisi perang-perang gitu dah. Lah kayak kalau di Jerman gue tahu dia ada jam malam ya nggak sih? Kalau di Jerman gue tahu. Mungkin. Ya kan. Atau gue belum pernah ke Korut. Ya. Korut darurat militer. Tapi Korea Selatan coy. Iya kan. Kebutuhannya apa gitu, maksudnya darurat militer seperti apa, yang ada apa gitu, maksud justru pertanyaan gue, ada apa di Korea Selatan? Terus lu jawaban lo ada Blackpink. Gue udah tau lu masih mau belokin ya, sekalian aja gue aja dah. Sial. Jokes aku diambil. Terus ada apa gitu maksudnya? Jadi kalau kata beritanya nih ya, katanya tuh Presiden Korsel nerapin darurat militer tuh buat melindungi Korsel dari pengaruh pihak korut. Jadi menurut, kalau kata dia tuh ada anggota anggota parlemennya yang diem-diem tuh. Ada anggota parlemennya yang diem-diem memihak ke korut atau pro terhadap korut gitu. Dan ada wacana untuk menggulingkan dia. Katanya gitu. Tapi emang ada yang sampai segitunya? Ini juga nggak tahu sih bang, dari yang gue baca sih. Masalahnya ini Presiden Korsel ini kayak dia berkali-kali ngomong kayak gitu kan, kalau ada pihak di dalam kita yang telah berkhianat dan lebih condong ke korut gitu. Tapi si Presiden Korsel ini nggak ngasih nama sama sekali atau mention satu partai gitu loh. Jadi kayak tuduhannya tuh menyebar kemana-mana aja, jadi kayak peluru liar aja gitu. Nggak ada satu subjek yang dituju sama dia. Kan jadi orang-orang ragu ya, ini siapa sih yang diomongin gitu. Gue masih gak habis pikir gitu, maksud gue kayak hal yang menurut gue Korea Selatan yang dimana warganya itu banyakan di Indonesia. Hah? Kok? Keder kan lu? Keder. Kok? Iya, warganya buktinya banyak di Indonesia, maksudnya banyak kayak organisasi K-pop. Warganya kan banyak kan berarti. Iya. Gue juga termasuk. Iya, K-pop. maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Hairin in my heart. Iya lah, the best. Sasageo. Yos. Iya, maksud gue warganya banyak kan di Indonesia juga, pun banyak yang bela gitu, tiba-tiba ada darurat militer. Itu hal yang menurut gue gak make sense sih. Sebenarnya sih mau dibilang make sense atau enggak ya, ini yang terjadi kan gitu. Ini faktanya, ini yang terjadi. Kalau mau kita runut dari kejadiannya nih ya, tadi kan baru gue baca itu tuh timeline-nya tuh kayak semuanya serba dadakan gitu bang. Jadi kayak lo siang tuh masih hidup baik-baik saja, damai, sejahtera, bisa nyanyi Bernadia gitu kan.
Oke. Nah terus, Di Korea coy. ya siapa tahu ada Bernadiers Oh, di iya, Korea, benar. cabang Korea. Justru kebalik ya. Iya benar-benar. Ya terus tiba-tiba jam 11 malam, Sialnya hidup bukan. ini sial sih. Sialnya. Sial sih. Tahu-tahu jam Sialnya. 11 malam si presidennya itu ngumumin kalau kita harus menaikkan status, bukan menaikkan status, mengadakan yang namanya darurat militer, mengubah status negara kita menjadi darurat militer. Karena bla, 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 bla. Nah, itu jam setengah 11 malam tuh. Terus katanya ini jam 11 malamnya militer ini mulai pada datang ke gedung DPR-nya. Kan soalnya udah diterapin darurat militer kan, otomatis militer harus ambil alih. Makanya militer udah pada datang tuh, kayak mungkin ada polisi, ada tentara, terus juga gue lihat juga tadi di Twitter gitu kan, di X ya, ada footage-nya yang ngasih lihat bukan pesawat, helikopternya tuh udah mulai lalu lalang di sana, terus ada yang mendarat juga di gedung DPR, kayak udah siap lah mengamankan gedung DPR nih, gitu kan. Nah terus setelah jam 11 malam itu warga-warga nih pada yang nggak setuju, kebetulan warga yang begadangnya saat itu. Ya, Oh, kan? lagi dapat jadwal. Bener, ronda. Warga yang Oke. begadang tuh pada datang, pada berdemo nih, nggak setuju kan. Apa-apaan nih, masa tiba-tiba darurat militer? Betul. Gitu kan, kayak Aneh ini sih. terlalu mendadak, paling nggak diumumin dulu H-7 gitu kan, misal gitu. Terus setelah warga-warga pada datang, untungnya, ini gue respect banget sih sama Untungnya Bernadia sih bener ada sih dia. benar. Emang Bernadiers mania tuh udah di mana-mana. Iya udah di mana-mana. Bener. Nah untungnya, ini gue respect banget karena si parlemen Korea ini gercep gitu. Kan jam 11 malam itu kan waktunya tidur ya. Iya. Mereka langsung pada ngumpul dari 300 orang tuh, kalau nggak salah sekitar 190 orang dah, datang ke gedung DPR buat ngadain rapat paripurna dadakan. Oh. Gila lu, waktunya tidur malah rapat. Kalau di sono kan waktunya rapat malah tidur. Iya. Iya. Di Konoha Gitu beda. kan. Iya. Nah, tapi kan karena udah dijaga, akhirnya agak sempat alot gitu lah beberapa lama gitu. Kayak, gue mau masuk nih, gue mau nentuin nasib negara kita. Oh, nggak bisa, kata militer kan. Nggak bisa. Ini udah udah diputuskan sama presiden kita, pemimpin kita kalau wajib militer. Tapi kan kita nggak setuju gitu kan. Nah, akhirnya pas jam berapa ya, pokoknya jam 12.48 lah, sekitar mungkin nego-negonya setengah jam lah itu, sampai 12.48 gitu kan. Oh dia setengah jam kurang lebih rapat paripurna tuh. Belum berusaha masuk dulu, kan ditahan dia sama militer. Warga. Si anggota parlemennya. Parlemen. Anggota DPR. parlemen. Iya. Wow. Itu mereka kan juga ditahan, soalnya kan ibaratnya kan si gedung DPR ini udah dikuasai sama militer saat itu karena lagi kondisi darurat militer. Gitu, makanya mereka nggak boleh masuk. Akhirnya mungkin nego-nego gimana caranya lah, gue nggak paham juga, nggak dikasih tahu caranya gimana gitu kan. Berhasil nih masuk jam 12.48. Nah mereka tuh langsung ngadain rapat gini kan. Jadi rapatnya simple. Siapa yang setuju? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang nggak setuju? Pada angkat tangan gitu doang kali ya. Soalnya cepet banget rapat tuh bang. Dia jam 12.48 tuh baru mulai rapat. Terus jam sekitar 20 menitan lah mungkin. Ngapain repot-repot masuk gedung? Lo bikin WhatsApp vote aja. Ya nggak sih? Itu jelas tuh ada grafiknya. Iya juga ya. WhatsApp vote aja. Nggak ada kali di sono ya. Line vote mungkin di Korea Selatan. Nggak masuk WhatsApp. Kakao Talk. Line Jepang. Line Jepang. Line Jepang yang Bukan pakai Korea. kebanyakan. Kalau Korea kebanyakan Kakao Talk. Ya, Oh. mungkin ada Kakao Talk gitu kan. Iya. Iya, Padahal dia sekitar gitu aja selesai kan. bener sih, itu lebih simpel. Cuman Iya. Kalau seandainya memang rapatnya, siapa yang setuju? tapi kan kalau misalnya Siapa yang enggak? rapatnya Gitu. di grup Kakao Talk nggak dapet risol. Iya sih. Mungkin ada snack, ular. Aduh. Enggak ya? Nggak Nah ada. ya. Jadi intinya setelah rapat cuman 20 menitan lah gitu, rapat 20 menitan, anggota parlemen udah setuju kalau ini tuh menyalahi undang-undang yang ada gitu, Iya. kondisi darurat militer yang tidak memenuhi syarat lah. Akhirnya mereka meminta untuk si presiden ini mencabut status darurat status militernya darurat militer itu. gitu. Nah setelahnya kan kayak mungkin sekitar jam 1-an lewat gitu kan. Nah itu dia mengkomunikasikan ke presiden, akhirnya jam 4:30 presidennya mencabut status darurat militer gitu. Gue nggak habis pikir, maksud gue presiden dia menurunkan sebuah kepres ya, apa sih peraturan Ya, presiden ya, gitu mungkin kan, ya. aturan dari presiden dia bilang untuk darurat militer.
tanpa pertimbangan dari DPR, dari parlemen. Betul. Gitu. Dia nggak mikirin apa sih? Elektabilitas. Gitu. Nggak mikirin elektabilitasnya dia sebagai seorang pemimpin, dan harusnya ya minta pendapat dulu dong. Harusnya jejak pendapat. Apa sih jejak ya? Jejak. Ya, paling nggak ada pemberitahuan ke anggota DPR, terus minta pendapat gimana kan ini memenuhi syarat atau tidak gitu kan. Gue aneh juga sih sama keputusan itu. Tapi kalau dari berita yang gue baca ya, sebenarnya elektabilitasnya si presiden ini udah lama turun. Jadi emang dari dasarnya dia udah turun banget elektabilitasnya. Itu tuh gara-gara lu pernah dengar istilah gini nggak? Kayak orang yang punya power itu biasanya akan jatuh karena kelakuan orang terdekatnya. Oh, dinasti politik. Bukan, sorry. Kok gue gitu sih? Apa sih? Bukan. Jadi kayak pengkhianatan. Ya pokoknya apapun lah gitu. Jadi kayak orang terdekat kayak kasusnya siapa, Mario Dandi ya, yang nendang kepala orang itu kan. Itu kan bapaknya kan punya posisi tinggi kan. Iya. Akhirnya hancur gara-gara kelakuan anaknya sendiri. Gitu kan. Terus ya banyak lah yang kasus-kasus kayak gitu, you name it, kayak banyak banget gitu. Nah, begitupun dengan si presiden ini. Jadi kalau yang gue baca itu dia ini yang kena skandal, ya bisa kita bilang skandal ya kan. Itu istrinya. Ada beberapa skandal yang menyangkut terlibat lah istrinya dalam beberapa skandal itu. Kayak gitu, keseret. Jadi salah satunya ya, si istrinya itu kalau nggak salah, dia ini pernah ini bang, beredar video kalau istrinya Presiden Korsel ini nerima tas merek Dior seharga 2.200 USD. Dari seorang pendeta waktu itu. Sementara dari seorang pendeta. Iya betul. Tas Dior. Betul. Gimana sih konsepnya nih, gue bingung. Dikasih tas sama seorang pendeta, tas merek Dior 2.200 USD. Ya. Pendeta ngasih tas. Oke, terus. Sementara peraturannya adalah seorang pejabat negara gitu tidak boleh menerima barang atau apapun gitu dari seseorang melebihi 750 USD. Nah, itu yang jadi skandal tuh. Oh, berarti memang nggak dilarang untuk gratifikasi. Nggak dilarang. Maksudnya tapi ngasih boleh. Di limit gitu. Ada kan. Limitnya. Kan kalau cuma $750 ya mungkin buat mata uang sana kecil kali ya. Paling sendal swallow. Iya, tapi satu mobil hiluk. Sendal swallow tapi satu mobil hiluk. Sendal swallow. Gratifikasinya apa sendal swallow? Iya, $750. Ih, itu kan dikit banget, cuma cukup buat beli topoki. Iya, bener. Sama odeng Lawson. Iya. Mungkin ditraktir mabok mungkin malamnya. Mungkin. Kan punya budaya itu kan di sana. Benar. Terus selain tas Dior? Katanya sih, ini kita masih di tas Dior dulu ya. Katanya kasus ini tuh sebenarnya udah selesai. Jaksa penuntut tuh udah ngeluarin statement kalau tas Dior ini nggak ada hubungannya sama tugas resminya sebagai ibu negara gitu katanya. Nah, tapi yang agak wadau juga nih, ini yang bikin elektabilitasnya turun. Tapi gara-gara kasus ini, Presiden Korsel saat itu gue lupa namanya, dia ini kalah telak pas pemilu April kemarin. Gitu. Oh, mereka ada pemilu. Nah, gara-gara skandal si tas ini, Doi jadi kalah. Partainya kalah telak nih buat ngusung masuk ke parlemen. Tas ya. Betul. Jadi dari April kemarin tuh partai oposisi udah pada mulai masuk ke parlemen, udah menguasai kursi parlemen lah. Sementara partainya dia enggak kan, akhirnya dia jadi kayak kehilangan kontrol gitu di parlemen. Gitu kan. Nah, terus partai oposisi udah kayak mengajukan, gue nggak tahu sih namanya undang-undang atau apa, untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. Siapa tahu si ibu negara ini terlibat di kasus-kasus lain gitu kan. Iya benar. Tapi karena si presiden ini punya power, dia akhirnya ngeluarin hak veto. Kalau ini nggak perlu diselidiki lebih jauh, kalian tuh cukup bikin komite pengawasan aja lah gitu, badan pengawasan. Mantan presiden nih. Si presiden masih presiden. Oh, dia masih presiden. Masih presiden. Kala itu. Nah, bikin pengawasan aja, badan lembaga pengawasan buat mantau gerak-gerik istrinya gitu kan. Berarti kan di situ dia udah pakai kekuasaannya untuk urusan pribadi lah ibaratnya. Iya betul. Gitu. Nah, itu bikin elektabilitasnya turun lagi tuh. Nah, terus satu lagi, si ibu negara ini diduga pernah terlibat kasus manipulasi saham. Anjrit.
Manipulasi saham tuh dia punya saham, Mhm. tapi nggak punya. Kan manipulasi kan? Ya nggak sih? Kalau itu lebih ke linglung. Gue punya apa enggak ya? Gitu. Itu linglung namanya. Manipulasi paham. Saham. Lebih ke keder kan jadinya. Manipulasi saham. Iya kan, misalnya dia bilang, gue punya saham, tapi gue nggak punya. Gitu. Nggak gitu sih Bang sebenarnya. Sebenarnya gue nggak tahu nih maksudnya saham mana yang dimanipulasi sama dia. Cuman kurang lebih gue tahu skemanya gitu kurang lebih. Jadi misalnya gue sebagai orang yang duduk di pemerintahan punya kuasa yang cukup tinggi lah, punya power yang cukup tinggi. Nah gue rame-rame sama misalnya anggota yang satu partai sama gue nih, kita beli saham perusahaan A yuk, gitu kan. Misal kita anggap perusahaan A ini bergerak, dia menyediakan bis, perusahaan menyediakan bis gitu, pabrik bis lah, gitu kan. Terus kita beli saham bis yuk, ayo beli dah tuh, diborong sahamnya kan. Udah dapet kita misal dapet segini nih sahamnya, segini. Oke, saham segini. Udah dapet Ya baiklah. Nah, gue kan sebagai orang yang di parlemen, gue punya kuasa kan untuk menentukan. Ya udah, jadi tinggal gue bikin aja peraturan. Kota ini tuh perlu bis baru tahu. Oke. Gitu, perlu bis baru kota ini. Kayak misal kita butuh bis 3.000 piece. Alah, kok piece sih? 3.000 unit. Kita butuh bis 3.000 unit. Nah, gue tahu nih perusahaan yang bagus. Yang ini nih bagus nih perusahaannya. Kita akhirnya menang tender si dia. Kan otomatis si perusahaan itu sahamnya naik dong ketika dapat proyek dari pemerintahan. Ya. Nah, saham yang udah gue beli segini tadi naik juga harganya, gue untung. Kurang lebih begitu. Ini lebih ke biar gak dianggap korupsi. Bener. Nyuci money. Ya bisa dibilang kayak gitu. Money laundry. Benar, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kan duit yang didapat kan udah dari saham ya, bukan dari hasil dari misalnya dari pemerintah langsung ke kita. Iya, tapi bisa kan dibilang keuntungan gitu dari keuntungan saham ya kan. Maksudnya itu permainan aja. Ya, secara nggak langsung, kalau gua berpikir secara logika sih sah-sah aja sih. Iya kan. Sebenarnya karena dia dagang jual beli gitu. Maksudnya dia beli jual. Iya. Pas udah naik sahamnya, terus dijual sama dia, terus dia punya tender. Ya dijalanin juga tender itu, toh anggap aja itu saham itu dibeli untuk modalin perusahaannya dia gitu. Iya. Nah, ini tuh ibaratnya kayak ngakalin sistem. Iya, ya kan? Iya. Toh di mana-mana pun sistem pasti ada bug-nya. Pasti ada celahnya lah. Ada bug-nya. Ini bug exploitation kalau di game, anjay. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Bener. Iya nggak sih? Tapi by the way, apa hubungannya sama darurat militer? Gue keder kenapa jadi saham-saham? Maksudnya gimana nih? Itu kan maksudnya dari skandal-skandal si yang tadi istrinya itu kan, akhirnya nurunin elektabilitasnya dia terpaksa harus menggunakan power untuk nyelamatin istrinya kan. Elektabilitas semakin turun, partainya dia kalah akhirnya kan. Oposisinya sekarang udah ada di DPR semua, melawan dia gitu. Nah dia jadi kayak, kok semua orang ngelawan gua gitu. Mungkin kalau ada di pikiran gua gitu, ya udahlah gua keluarin darurat militernya, gua tuduh aja orang yang nggak suka sama gua ini pro korut gitu loh. Kan bisa dong, soalnya si presiden ini juga nggak ngeluarin kenapa bisa dia beranggapan kalau ada yang pro korut, itu nggak ada yang tahu sama sekali ya, cuman ada di pikiran dia doang, kita nggak ada yang tahu. Di berita pun gue cari belum ada soal kayak itu. Jadi kayak di fitnah aja gitu, maksudnya arahnya tuh kayak anggaplah lu nggak pro sama gue, berarti lo itu oposisi, atau lo tuh pasti rival gua. Terus bahasanya lo pro korut ya. Iya. Sama gitu. Kayak polarisasi politik di sini kan, di grassroots kita kan kayak gitu kan, kalau lo ngehujat salah satu paslon gitu kan, lo berarti ada di kubu seberang gitu. Akan jadi oposisi kayak gitu, dituduhnya gitu sekarang. Bahkan era itu pernah
terjadi ekstrim di kita ya, di negara kita, itu di eranya PKI. Orang yang bukan lo nggak suka sama orang, lo tuduh aja PKI dia gitu. Iya, selesai itu orang pasti. Iya benar. Gitu. Atau pas zaman Petrus. Iya benar. Juga kan muka serem dikit, preman lu ya. Iya, preman lu ya. Besok hilang. Atau hilang. Diajak ke Disneyland. Iya bisa jadi kan, dia nggak tahu kan. Iya. Tapi seumur hidup nggak boleh buka kostum. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kan korban Petrus gitu. Iya. Atau jadi ternyata kayak gitu, se-ekstrim itu ya. Ya. Berarti kan kalau kayak gitu ngerugiin diri sendiri nggak sih, maksud gue konteksnya ke keluarganya dia sendiri gitu, dia ngelakuin hal se ekstrim itu gitu. Dia nggak mikirin opini publik, nggak mikirin pendapat masyarakat, ya nggak sih, maksudnya karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, terus dia bisa ya udah nih aji mumpung nih gue gitu, lagi tinggi, posisi gue lagi tinggi, gue bisa nih kayaknya gue memanfaatkan ini untuk, justru dia mikirnya buat ngejaga elektabilitasnya dia awalnya kan. Iya. Justru malah kebalik, justru menghancurkan ya. Elektabilitas dia. Iya. Nggak mikirin itu apa ya tuh orang. Dari berita yang gue baca terakhir nih, ini baru banget nih, itu emang dampaknya parah banget bang. Jadi kayak bahkan partai pendukungnya dia pun katanya sekarang udah mulai agak mundur nih, udah mulai menjauh dari dia gitu kan. Partai pendukung yang mengusung dia loh. Jadi kayak kalau dari sudut pandang ketua partainya ya, ini kalau gue belain dia, elektabilitas gue turun. Lebih baik gue merapat dulu nih ke oposisi, nyari aman dulu. Jadi kayak dia ditinggalin sendiri gitu sekarang. Ini pasti partai Grikora itu. Ini partai apa? Grikora. Goblok banget gue ngarangnya. Gerakan Korea Raya maksud gue. Boleh. Enggak cocok. Ya gitu. Emang ya satu pelajaran sih yang gue bisa ambil dari ini kan, ini menurut gue keputusan si presiden ini kayak terlalu terburu-buru gitu. Kayak terbawa nafsu untuk anjing nih, gara-gara mereka pasti nggak setuju sama gue, mereka pasti korut gitu ibaratnya gitu kan. Ya dipikir dulu matang-matang sebelum bertindak gitu kan. Lu kan punya partai pendukung, konsultasi dulu lah, ngobrol-ngobrol gitu. Jangan langsung mentang-mentang punya power langsung ambil keputusan dar gitu. Iya. Emang kalau nggak ada aku, emang bisa apa gitu kan? Aku bisa gini. Ada nya tahu gitu maksudnya nih. Emang kalau nggak ada aku, emang bisa apa gitu nggak sih? Aku bisa salto, nggak ada kamu aku bisa salto. Gak ada kamu, aku bisa terbang. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu kadang nggak dipikirin ya. Ya kalau udah merasa di atas ya, bukan di atas beneran, tapi ngerasa di atas, dia ngerasa punya kekuasaan, akhirnya iya lepas aja udah, maksudnya dengan hal-hal yang kayak gitu kayaknya loss aja mereka. Efeknya kan juga jadi jelek kan. Iya. Kita ya dari itu aja kasus cuman maksud gua kayak penerapan darurat militer cuman 6 jam lah kurang lebih gitu kan. Itu bikin nilai mata uang Korsel kan melemah juga gitu. Itu kan ngaruh juga kayak gitu kan. Dianggapnya kondisi Korsel sedang tidak aman, otomatis saham-saham nilai pada turun kan. Fundamental itu kan. Ya itulah. Cuman gara-gara satu orang gitu ibaratnya. Jadi kemana-mana efeknya. Makanya sekarang lagi lumayan gencar juga nih parlemen sama rakyat Korea pengen memakzulkan si presidennya. Makanya Bim, lu nanti kalau jadi pejabat, ya lu ya mikirin matang-matang dulu ketika lu membuat sebuah keputusan. Yang lu pikirin itu pertama adalah rakyat dulu. Benar. Bukan kepentingan pribadi lu dulu, tapi yang paling utama adalah rakyat dulu itu. Itu hal yang penting. Kalau kepentingan pribadi itu bisa nomor 2, lu punya gaji kan. Dan lu punya usaha, nggak mungkin semua pimpinan di negara kita ini pasti punya usaha, punya bisnis, nggak cuman langsung naik gitu aja jadi pejabat. Minimal ternak Pikachu. Gue lebih ke Bulbasaur. Kalau Pikachu kayaknya enggak sih, nge-reconsulating mulu gue listrik. Lumayan ngurangin anggaran loh. Nggak perlu bayar listrik sih. Ngurangin anggaran listrik loh.
Ya gitu game, karena lu kan pakai peci nih, gue lihat lu kayak mau jadi pimpinan salah satu daerah ya kan. Enggak, ini terinspirasi dari salah satu Gus saja. Gus Dur. Ya betul. Gus terus. Ini kalau gue bahas panjang lagi nih, beda lagi nih. Kalau gue bahas Gus Dur panjang lagi nih gue. Jangan sih, gitu aja kok repot. Iya bener. Iya sih, gue respect sama dia. Kecuali Gus yang itu sih. Hot frame Dadah. Kok lu pergi? Dadah. Katanya mau ngebahas Gus gimana Nggak sih? mau. Nggak Udah mau. nih. Udah. Lah.